dalam presentasi ini kita akan berbicara tentang perlindungan indikasi geografis di eee, berbagai negara karena kemarin disampaikan bahwa indikasi geografis seperti yang kita ketahui, prinsip teritorialnya berlaku, tapi satu hal yang penting bahwa dalam IG, Anda harus dilindungi di negara asal terlebih dahulu sebelum berpikir untuk mendapatkan perlindungan di negara lain atau di pasar tertentu. Jadi, secara singkat saya akan menyampaikan berbagai, eee, cara untuk memberikan perlindungan secara internasional. Jadi berbagai cara untuk mendapatkan perlindungan IG di pasar tertentu adalah, untuk mengajukan pendaftaran langsung di negara, masing-masing dan meminta perlindungan tersebut sebagaimana layaknya, HKI lainnya, baik secara, baik melalui perjanjian bilateral atau plurilateral. Misalnya di Uni Eropa, dicantumkan, menyertakan banyak, perjanjian, search dan perjanjian dagang dan, kedua belah pihak, bertukar informasi tentang, IG yang akan saling dilindungi. Pada tingkat internasional ada perjanjian TRIPS, yaitu perlindungan minimal untuk IG, juga didefinisikan secara, internasional sebagai konsep indikasi geografis dan kemudian jika kita masuk ke WIPO, ada 2 sistem yang bisa membantu melindungi IG secara internasional, yaitu sistem pertama adalah Protokol Madrid. Protokol Madrid, sebetulnya untuk merek dan tidak secara spesifik dikembangkan untuk indikasi geografis. Tapi, bisa menjadi sarana yang, kita gunakan khususnya untuk negara-negara yang melindungi indikasi geografis menggunakan sistem, merek dagang. Jadi ini, sangat menarik untuk digunakan dan ini merupakan cara yang, menarik yang untuk melindungi logo yang sudah Anda buat untuk indikasi geografis Anda. Dan Anda juga bisa mendapatkan perlindungan merek dari sana. Jadi jangan lupa tentang Protokol Madrid ini. Tapi sistem yang dikembangkan oleh anggota WIPO, berfokus pada indikasi geografis adalah sistem Lisbon. Dan sekarang, diatur berdasarkan Undang-Undang Jenewa dan sistem ini memberikan perlindungan untuk IG yang didaftarkan di dalam sistem dan juga sistem internasional, untuk registrasi. Yang harus Anda ingat jika kita bicara tentang sistem Lisbon, yaitu bahwa ada, sistem registrasi yang berbeda di WIPO, di antara merek dan desain. Jadi ada, kemungkinan negara anggota untuk merevisi, perjanjian tersebut, dan perjanjian Lisbon yang menggunakan sistem Lisbon dinegosiasikan pada 1950 dan di 58 dan disahkan tahun 1967 yang terdiri dari 30 anggota negara. Tapi, negara anggota sistem Lisbon, ingin memodernisasi sistem Lisbon supaya menambahkan perlindungan indikasi geografis dan melakukan revisi perjanjian tersebut dan, itu diadopsi di konferensi diplomatik WIPO dan versi tersebut disebut perjanjian Geneva dari perjanjian Lisbon yang berisi 37 negara anggota dan semuanya sistem Lisbon secara keseluruhan mencakup 57 negara. Jadi apa saja manfaat dari sistem ini? Manfaat pertama dari sistem Lisbon, karena ini merupakan sistem pendaftaran internasional dan karena Anda bisa memperoleh perlindungan di berbagai negara melalui pendaftaran tunggal di WIPO, maka keunggulannya adalah alih-alih Anda datang ke masing-masing negara di mana Anda ingin mendapatkan perlindungan, Anda bisa menggunakan registrasi tunggal di WIPO untuk mendapatkan perlindungan di berbagai negara. Manfaatnya adalah Anda tidak harus melakukan riset sistem untuk mengikuti, aturan spesifik untuk memperoleh perlindungan IG Anda dari berbagai negara. Anda tidak harus menerjemahkan dokumen tersebut yang akan mendukung, pendaftaran Anda di bahasa lainnya, Anda tidak perlu memiliki pengacara di berbagai negara. Kadang itu merupakan persyaratan
dan kadang menjadi masalah jika kita harus berinteraksi secara langsung dengan negara di mana kita ingin mendapatkan perlindungan, dan itu bisa jadi sangat mahal jika Anda melakukan rute langsung. Tapi dengan sistem Libon ini Anda mendapatkan pelindungan melalui WIPO hanya dengan satu pendaftaran tunggal untuk berbagai negara. Manfaat kedua dari sistem ini adalah manfaat legal. Yang menarik yang kita ingat dengan sistem Lisbon ini adalah ini mencakup berbagai jenis produk, dari produk agrikultur, produk pangan, kerajinan tangan, produk manufaktur, dan juga produk alami. Dan jika ini sudah didaftarkan dalam sistem Libon, kita bisa mendapatkan perlindungan tingkat tinggi dari sudut pandang internasional karena IG Anda akan dilindungi dari berbagai pemalsuan atau imitasi. Jadi IG tidak bisa digunakan untuk produk yang tidak sesuai dengan asal IG, dan Anda tidak dan jika produk itu tidak memenuhi persyaratan produksi dan kualitas. Ini adalah perlindungan yang sangat kuat. Tentu saya ingat sistem ini ada hak untuk menentukan itu tergantung pada teritori masing-masing bisa atau tidak dilindunginya indikasi geografis. Tapi perlindungan ini harus diperoleh secara nasional dulu. Tapi perlindungan itu sudah levelnya sudah cukup tinggi karena adanya perjanjian ini. Perlindungan itu juga sifatnya tidak terbatas, jadi negara tidak meminta biaya berkala untuk memelihara IG Anda di dalam sistem. Dan Anda juga mendapatkan perlindungan negara anggota negara tidak bisa bilang IG itu tidak bisa diubah menjadi produk generik. Jadi Anda bisa menghindari produk Anda menjadi produk mendapatkan perlindungan, tidak mendapat perlindungan karena sifatnya bersifat generik, dan Anda bisa mengambil tindakan jika ada permasalahan di dalam sistem. Yang menjadi bagian penting dari negosiasi pada tahun 2015 di mana Undang-Undang Jenewa itu diadopsi, yaitu adanya fleksibilitas di sistem Lisbon. Salah satu fleksibilitas yang diperkenalkan adalah introduksi konsep indikasi geografis, di mana konsep lama dari perjanjian Lisbon itu hanya appellation of origin yang diakui atau asal yang dilindungi, karena perlindungannya hanya sedikit dan hanya terbatas, dan definisinya sekarang sudah lebih luas dan cakupan perlindungannya lebih luas untuk indikasi geografis. Ada juga kemungkinan untuk perlindungan indikasi geografis lintas batas, artinya dua negara yang merupakan anggota sistem ini jika memiliki indikasi geografis yang melibatkan kedua batas negara tersebut, atau IG tersebut mencakup di dua negara, mereka bisa mengajukan perlindungan bersama dan memiliki memiliki indikasi geografis bersama di dalam sistem. Dan juga ada fleksibilitas untuk menggunakan berbagai jenis perlindungan yang digunakan untuk melindungi indikasi geografis seperti saya sebutkan tadi. Beberapa negara yang melindungi IG dengan sistem merek sekarang dengan diakuinya sistem IG ini, maka bisa dilindungi dari IG. Beberapa safeguard atau pelindungan lain juga digunakan. Artinya merek sebelumnya yang sudah didaftarkan dan dilindungi di negara masing-masing tetap dilindungi. Mereka bisa mendapatkan perlindungan tergantung sistem itu dikembangkan di negara tersebut, apakah sistem itu berjalan bersama dengan sistem indikasi geografis, atau apakah hak pelanggaran itu hak merek itu akan melanggar dari indikasi geografis. Jadi itu sangat tergantung di negara masing-masing. Dan juga disebutkan secara jelas untuk istilah generik tidak akan dilindungi sebagai indikasi geografis, dan negara anggota sistem ini berkewajiban untuk menggunakan sistem ini di mana para pihak di negara masing-masing ingin menggunakan sistem yang bersesuaian dengan indikasi geografik
dan mereka bisa mengajukan penolakan jika proteksi IG menimbulkan permasalahan. Ada juga kemungkinan untuk, organisasi antar pemerintah untuk menggunakan sistem ini, jadi seperti yang dilakukan Uni Eropa pada tahun 2019. Jadi Anda bisa melihat perbedaan antara jumlah, negara penandatangan dan negara yang, terlibat. Jadi ada 27 negara Uni Eropa sekarang, mengikuti, berdasarkan, perjanjian Jenewa, perbaikan dari perjanjian Lisbon ini, eee, juga nanti akan ditambahkan dari 17 negara dari negara, Afrika yang menandatangani perjanjian ini. Dan saat ini, negara-negara bisa menggunakan sistem Lisbon untuk meminta, biaya individu untuk, menutupi biaya pemeriksaan indikasi geografis. Bagaimana sistem ini bekerja pada prakteknya? Jadi semua dimulai pada tahap 1, yaitu pada tingkatan nasional. Jadi produsen, mereka mendapatkan, yang, berhak mendapatkan perlindungan mereka bisa mengajukan kepada, pihak berwenang karena, sistem Lisbon menunjuk, pihak berwenang, untuk melakukan ini yang bertanggung jawab mengelola, sistem pada tingkatan nasional. Dan dengan mengajukan permintaan oleh produsen, eee, para pihak pihak yang berwenang atau pihak berwenang itu sendiri mereka bisa memutuskan untuk mengajukan permohonan pendaftaran internasional, indikasi geografis ke WIPO, dan WIPO nanti melakukan pemeriksaan formal dari permintaan tersebut. Kami memeriksa apakah semua, unsur yang, pokok itu ada termasuk indikasi dan, perlindungan pada tingkatan nasional dan IG apa yang dilindungi dan, nama produk tersebut dan semua unsur-unsur yang harus masuk di dalam, pendaftaran, dan semuanya nanti disediakan di dalam, permohonan pendaftaran dan, didaftarkan di Biro Internasional WIPO, untuk indikasi geografis di registry internasional, dan kami akan menerbitkannya dan kami akan mengirimkan kepada anggota lain dari sistem. Karena ada 2 versi perjanjian seperti yang saya sebutkan tadi, jika, pihak yang berwenang dari suatu negara asal hanya merupakan Geneva Act, maka kami akan memasukkan, eee, hasil, registrasi ini ke anggota Geneva Act lainnya. Jika, eee, negara tersebut merupakan anggota, Lisbon Agreement, maka registrasi hanya didaftarkan kepada anggota Lisbon Agreement. Jika negara asal merupakan anggota kedua perjanjian tersebut, maka kami akan mengirimkan kepada anggota, perjanjian tersebut. Dan, saat ini, terjadi pemisahan ini, tetapi, ke depannya nanti akan ada perubahan. Setelah negara tersebut menerima pendaftaran internasional, maka mereka punya waktu 1 tahun untuk memeriksa sesuai, hukum nasionalnya, dan jika mereka, apakah mereka bisa memberikan perlindungan IG di teritorinya. Jika negara tersebut menemukan permasalahan, maka, pendaftaran tersebut bisa ditolak. Dan, harus ada alasan penolakan serta dasar hukum supaya, pemilik IG bisa mengajukan, gugatan atas penolakan tersebut, argumen. Dan, jika argumen tersebut menyatakan bahwa, eee, ternyata dalam argumen tersebut, IG tidak bisa dilindungi, maka IG bisa ditolak. Tapi jika, IG bisa dilindungi dalam, wilayahnya, maka ada 2 solusi, yaitu mereka bisa, menotifikasi pelindungan IG selama 1 tahun, atau, teritori tersebut tidak menyampaikan apapun selama 1 tahun, yang artinya perlindungan terhadap IG. Jika, terjadi permasalahan yang tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan, maka pihak yang berkepentingan bisa mengajukan tribunal untuk, validasi pelindungan IG tersebut. Jadi selalu ada satu sistem safeguard atau pelindungan jika, tidak, selama 1 tahun jika terjadi permasalahan. Di slide ini adalah contoh dari berbagai IG yang mendapatkan perlindungan. Jadi ini masih dalam pelindungan Appellation of Origin atau pelindungan, dari daerah asal. Yang berwarna hitam di sini, adalah Appellation of Origin yang saat itu didaftarkan sesuai ketentuan, perjanjian Lisbon.
Tapi sekarang ini juga di beberapa negara dilindungi di bawah ketentuan Geneva Act, karena mereka bergabung dengan Geneva Act, dan ada lada kampot yang dilindungi sebagai indikasi geografis berdasarkan Geneva Act, dan lada kampot dari Kamboja adalah IG pertama yang dilindungi berdasarkan ketentuan Geneva Act, sehingga IG mendapatkan perlindungan di sistem Lisbon. Terkait penggunaan sistem ini, sebagian besar pemohonan berasal dari negara-negara Eropa, tetapi di sini kita melihat minat yang semakin besar di negara berkembang, Iran misalnya, di antara pendaftar utama di sistem kami, dan mereka banyak menggunakan sistem Lisbon untuk menegaskan dan mengakui tradisi produk. Seperti yang saya sebutkan tadi, di antara pengguna sistem ini, produsen lada kampot adalah yang paling pertama mengajukan indikasi geografis, dan mungkin Anda juga pernah mendengar contoh dari Prancis, pendaftar paling besar di sistem ini. Jadi penghasil IG Prancis melihat nilai manfaat dari sistem Lisbon dan melindungi produksi mereka, distribusi produknya seperti champagne, tetapi juga mereka menggunakan sistem Lisbon untuk ceruk produksi tertentu seperti minyak esensial Oud produk Provence yang sifatnya sangat terbatas sekali, dan perlindungan untuk sistem ini menarik untuk indikasi geografis yang sifatnya lebih kecil ini, sehingga mereka bisa mengamankan perlindungannya di seluruh dunia, tidak saja di pasar lokal mereka, tapi penting jika IG mereka dilindungi juga di negara-negara di mana mereka tidak mengekspornya, karena jika tidak dilindungi, IG Anda tidak dilindungi, maka akan ada orang-orang dari berbagai kawasan atau negara mencoba untuk menggunakan merek dari produk IG Anda atau menjual produk IG Anda, dan jika Anda tidak menghentikannya, maka reputasi produk IG Anda akan rusak. Atau mungkin Anda tidak bisa mengekspor produk IG Anda ke negara-negara tersebut. Jadi penting perlindungan itu, bahkan jika dilakukan di negara yang bukan tujuan ekspor konkret Anda menggunakan sistem Lisbon. Dan contoh yang ingin saya sebutkan di sini adalah contoh dari ara jeba atau buah tin jeba, karena registrasi internasional adalah langkah akhir dari proses di mana para produsen dan pihak berwenang dari Tunisia menggunakan ini untuk menegaskan fitur khas dari ara jeba atau buah tin jeba di Tunisia, dan produsen berupaya keras untuk menegaskan standar dan menggunakan sistem kontrol untuk kualitas produknya, dan dengan investasi kualitas produk itu dan melakukan kontrol dan memastikan produk berkualitas sampai ke konsumen, buah tin atau buah ara tersebut menjadi produk khas dari Tunisia dan juga sudah diekspor ke berbagai pasar. Jadi perlu ada perlindungan internasional tersebut, dan mereka juga sudah mengembangkan turisme lokal terkait dengan buah ara atau buah tin tersebut, dan juga festival dan event dan pameran-pameran di sepanjang tahun. Jadi dengan IG Anda bisa lihat, Anda bisa mengembangkan daerah lokal dan melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi kawasan. Dan perlindungan internasional juga merupakan bagian dari strategi tersebut. Jika Anda berminat untuk mencari informasi tentang registrasi saat ini menggunakan sistem Lisbon, saya mengundang Anda sekalian untuk berkonsultasi dengan pangkalan data Lisbon kami yang kami buka sepanjang tahun untuk informasi untuk pihak berwenang seperti Kamboja dan Laos yang sudah menjadi bagian dari sistem. Kami saat ini mengembangkan suatu sistem elektronik untuk pendaftaran dan filing indikasi geografis untuk semua transaksi seperti penolakan dan sebagainya terkait dengan sistem Lisbon. Dan di dalam platform tersebut,
Kami akan membuka kepada semua pihak berwenang bahwa ada juga kemungkinan untuk mengelola portofolio registrasi nasional, serta ada pengelola portofolio registrasi dari negara-negara tertentu yang merupakan yang dilindungi menggunakan sistem Lisbon di kawasan negaranya, dan kami akan memfasilitasi ini kepada para pihak berwenang dengan, perangkat elektronik ini. Dan sekarang kita akan melihat, dari sudut pandang pertumbuhan dari sistem ini, karena saat ini, kita sedang berada di dalam fase yang menarik dari pengembangan sistem ini. Seperti saya sebutkan tadi, Geneva Act ini diadopsi pada tahun 2015 dan butuh waktu 5 tahun. Ini cukup bagus untuk, suatu perjanjian internasional supaya bisa, disahkan, dan yang paling menarik adalah seperti yang kita lihat pada tahun 2020 ada 5 pihak penandatangan, sistem ini, dan dalam 2 tahun dari, Geneva Act, sistem ini sudah mencakup 37 negara. Jadi semakin banyak negara yang dulu, menggunakan sistem ini juga mencakup, negara-negara dari menggunakan sistem lama yang berumur 70 tahun. Ini adalah negara-negara anggota sistem Lisbon, Geneva Act. Kamboja yang pertama dengan aksesi Uni Eropa ke Geneva Act serta saat ini Anda bisa lihat dari berbagai kawasan, Laos misalnya juga telah bergabung dengan Geneva Act, dan negara yang paling terakhir bergabung adalah Peru pada bulan Juli. Yang penting diperhatikan bahwa keikutsertaan ini yang sudah kita lihat, tadi saya bilang ada 2 perjanjian, tapi dengan ditambahkannya negara-negara baru di dalam Geneva Act, karena ini merupakan versi yang lebih baru daripada sistem Lisbon, maka minat dari anggota untuk bergabung di Geneva Act ini sangat besar. Sekarang ada negara-negara anggota Lisbon juga sudah bergabung di dalam Geneva Act. Jadi perlahan jumlah negara yang hanya masuk dalam Lisbon Agreement ini akan berkurang, dan Geneva Act akan menjadi aturan pengganti dari Lisbon System. Di sini Anda bisa lihat negara-negara yang saat ini sedang dalam proses aksesi Geneva Act. Seperti saya bilang, kami harap pada akhir tahun ini kita bisa ada beberapa negara Afrika yang bergabung, yaitu Senegal, juga baru menginformasikan kepada kami mereka sudah menggunakan instrumen untuk aksesi, dan dalam beberapa hari ke depan kita akan menerima Senegal yang bergabung dalam Geneva. Yang terakhir, tentang aktivitas dari WIPO, saat ini kami melakukan banyak hal, mungkin Anda sudah mendengarnya. Kami telah melaksanakan berbagai proyek terkait indikasi geografis, beberapa di antaranya mungkin di kawasan Anda, misalnya perlindungan dan komersialisasi dari jeruk bali kotrung dari Kamboja, dan garam laut Kampot juga dari Kamboja. Kami akan melakukan lebih banyak proyek di kawasan Anda dan di kawasan lainnya di masa depan. Alasan ini penting bagi kami untuk bisa membantu komunitas melakukan proyek-proyek ini supaya mereka bisa mengerti tentang indikasi geografis dan memperoleh, dan indikasi geografis bisa membantu pembangunan lokal. Dan ini penting bagi WIPO untuk bisa bekerja bersama di masyarakat untuk bisa meningkatkan harkat dari produk lokal mereka. Saya harap dari presentasi ini Anda bisa melihat bagaimana sistem Lisbon membantu memperkuat ekonomi dan persaingan produk Anda di pasar internasional, dan ini adalah contoh-contoh dari IG dan Appellation of Origin yang sudah menggunakan sistem ini. Jadi kami harap kami bisa mendapatkan produk-produk Anda dilindungi di bawah sistem Lisbon ini. Dan jika Anda ingin melihat perkembangan sistem Lisbon, Anda bisa mengikuti webinar-webinar dan newsletter kami yang akan kami selenggarakan tahun lalu, atau Anda bisa melihat informasi terbaru di laman web kami. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian.